kontribusi perbankan syariah itu kan masih 9% dari industri. Kemudian sukuk itu 20% dari industri. Bahkan seperti takaful, kemudian gadai, kemudian fintech, syariah, itu kan masih 5% ya. Makanya saya merasa harus ada supply tambahan ya, tambahan. Nah, supply tambahan itu kan dan antara sekarang masuk ke investasi di Arab Saudi, atau itu perhajian. Kemudian sekarang sudah ada BSN ya, Bank Syariah Nasional setelah BSI. Itu kan game changer juga ya. Itu UUS lebih efisien daripada BUS. Waktu itu belum ada BSI ya, belum ada BSI. Jadi saya membandingkan dengan BUS yang ada gitu. Ya karena kalau UUS itu kan dimiliki oleh bank konven ya, teknologinya maju, SDM-nya juga ada, kantornya nggak perlu terpisah kan gitu ya, ya kan? Saham syariah itu sebetulnya sama sahamnya, cuman dia ada syarat lain ya. Pendapatan non halalnya itu hanya boleh 10%. Kemudian utangnya itu tidak boleh melebihi 45%. Nah, jadi masalah utama di saham syariah itu adalah kepatuhan. Halo Sobat The Fundamentals, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, memimpin redaksi IDEC Channel dalam podcast kesayangan kita The Fundamentals. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Mas Anggito Abimanyu. Selamat datang Mas di podcast The Fundamentals. Terima kasih, ini kehormatan buat saya. Siap. Fundamentals, top banget. Mas Anggito ini saya sudah mengenal lama dengan beliau ya, salah satu orang yang saya kagumi gitu. Jago di semua bidang. Akademis, terus olahraga. Wah, dulu kalau kita wartawan keuangan dan moneter kadang kan main ini ya Mas, main volley. Wah, jago nih. Satu lagi musik, jago juga gitu. Jarang orang seperti ini gitu. Tapi kali ini tentu kita tidak akan ngobrol soal musik, tapi kita akan ngobrol soal syariah dan juga LPS, Mas Anggito. Mas Anggito, belakangan Mas Anggito banyak bicara soal syariah gitu. Ada apa nih kira-kira? Karena fundamental. Sebetulnya ini merupakan bidang ketertarikan saya ya, sejak tahun 2008 di Kementerian Keuangan. Waktu itu menyusun Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara. Saya kebetulan jadi ketua timnya. Jadi 2028 saya mulai ketertarikan, meskipun dalam konteks kebijakan pemerintah, kebijakan publik. Kemudian setelah itu di Dirjen Haji, ya kan, Dirjen Haji kan menjalankan semua proses dan pengelolaan keuangan kan menurut prinsip syariah ya. Kemudian setelah itu di BPKH, setelah itu di BRI Syariah dulu, saya jadi komisaris BRI Syariah. Kemudian Chief Economist di BRI, tapi lebih ke BRI Syariahnya dalam konteks ekonomi syariah. Kemudian di BPKH sebagai ketua pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, dan kemudian di Kementerian Keuangan, kemudian sekarang di LPS. Jadi giroh dan gairah syariahnya tidak pernah putus sejak itu. Iya, Mas, kalau kita bicara soal industri ya, khususnya perbankan syariah. Kalau kita lihat kan sebetulnya dari tingkat literasinya sudah lumayan gitu, tinggi kan, inklusinya nih yang jadi PR gitu. Nah, kalau pandangan Mas Anggito? Ya, itu kan dari sisi demand ya, tapi supply-nya kan sangat terbatas. Artinya kontribusi perbankan syariah itu kan masih 9% dari industri. Kemudian sukuk itu 20% dari industri. Bahkan seperti takaful, kemudian gadai, kemudian fintech, syariah, itu kan masih 5% ya, kecil sekali gitu. Jadi makanya saya merasa harus ada supply tambahan ya, tambahan. Nah, supply tambahan itu kan dan antara sekarang masuk ke investasi di Arab Saudi, atau itu perhajian. Kemudian sekarang sudah ada BSN ya, Bank Syariah Nasional setelah BSI. Itu kan game changer juga ya. Jadi memang harus banyak supply-nya ya, dan supply itu dibutuhkan untuk bisa menggairahkan pasar ya. Mungkin yang di dalam kendali pemerintah itu bisa ya.
Seperti contohnya surat berharga syariah negara atau sukuk kan sekarang sudah 20%. Kemudian pemerintah turun tangan di dalam merger BSI maupun BSN. Dan kemudian dana haji itu sendiri juga dikelola dan itu bisa meningkatkan inklusi keuangan syariah itu sendiri. Kalau kita bicara, sebenarnya kalau kita ngomong spesifik perbankan syariah, dengan lahirnya BSN, BSI sebetulnya kalau kita bicara fitur, terus pricing sebetulnya kalau kita bandingkan dengan bank konvensional sudah relatif inilah ya. Kompetitif ya, kalau menurut saya udah kompetitif. Iya, saya sudah punya studi untuk membandingkan satu produk dengan produk atau satu bank dengan bank yang setara antara BUS, UUS sama BUK atau bank umum konvensional. Jadi BSI itu sudah setara dari sisi simpanannya, ya, bagi hasilnya, imbal hasilnya, bagi hasil. Kemudian dari sisi margin untuk pembiayaan maupun dari sisi layanan e-bankingnya. Ya, itu sudah bisa dianggap setara. Tapi kan baru BSI ya. BSI mungkin nanti lagi BSN yang punya aset 70 triliun ya. PMI agak ketinggalan dan yang lain juga ketinggalan. Jadi memang pasarnya itu sangat dominasi oleh BSI dan kemudian nanti BSN ya. Udah kompetitif tadi ya kalau kita bicara. Saya lihat kalau peer to peer ya, satu lawan satu ya. Apa tadi, NIM? Margin ya, atau bunga kredit lah, suku bunga kredit. Kalau di syariah margin, kemudian suku bunga simpanan kalau di syariah itu imbal hasil, dan kemudian e-bankingnya. Ya, e-bankingnya itu kan dilihat berapa sebetulnya fee base-nya ya, yang dihasilkan oleh masing-masing bank itu. Itu sudah, tiga itu sudah minimal hampir setara. Khusus untuk BSI dengan bank yang setara dengan BSI. Kalau dibandingkan dengan himbara lainnya, sekarang kan sudah jadi himbara itu. Ya. Dia himbara sekarang. Himbara. Ya makanya dia sudah di posisi nomor 6 ya sekarang ya. Mungkin kalau dengan aset sekitar 450T, itu kan sudah cukup besar ya, sizable, dan dia menguasai market syariah itu mungkin lebih dari 50% ya. 1-2 minggu lalu ya, podcast juga dengan Pak Dirut BSI gitu. Ada keinginan juga untuk menaikkan jadi KBMI 4 gitu. Ya. Jadi kalau dengan itu mungkin akan lebih cepat lagi ya Mas. Oh iya, ya memang pada akhirnya bank itu capital intensif ya, harus nambah modal untuk ekspansi, nambah modal gitu ya. Jadi saya kira dengan sekarang BSI dalam kepemilikannya atau PSP-nya oleh Danantara ya, itu lebih memungkinkan. Jadi minimal dia fokus sekarang. Dulu kan pemiliknya ada 3 ya, jadi seringkali sulit memadukan antara visi dari PSP dari 3 bank itu. Sekarang dia Danantara, jadi harapan saya dia bisa memposisikan ini sebagai leading di dalam bank syariah di Indonesia maupun di global ya. Kalau kita bicara persentase kan baru tadi 9%. 9% kan? Ya. Kalau dibandingkan dengan Malaysia masih ketinggalan jauh gitu. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan bersama ini, Pak Gita? Tadi saya sudah sampaikan, memang kalau demand sudah bagus ya, girohnya udah tinggi, gairah udah tinggi, tapi supply-nya kan sangat sedikit ya. Jadi mesti nambah supply. Dan nambah supply itu pengalaman kita 10 tahun, 20 tahun ini, pemerintah led gitu ya, pemerintah yang memimpin gitu. Bagaimanapun juga merger BSI itu kan oleh pemerintah ya sebagai pemilik dari Bank Himbara. Dan Anda tahu ya, dari merger gabungan 3 bank itu yang asalnya cuma sekitar 100 triliun, dalam 5 tahun sudah jadi 450 triliun ya. Jadi kayak rumus matematiknya itu nggak jalan gitu ya. Ya 50 tambah 50 tambah 25 ya gitu ya. Ada cuma 100, terus jadi 450. Gitu, dalam waktu yang sangat cepat sekali. Jadi memang non-linear gitu. Ya. Nah, itu BSN juga demikian kan, merger antara UUS BTN ya dengan UUS Victoria kan. Digabung mestinya bisa lari cepat, apalagi mereka punya bisnis yang sangat syariah compliance ya, yaitu perumahan KPR gitu. Nah, ini jadi kalau mau kayaknya pemerintah mesti cawe-cawe nih, turun tangan nih gitu ya. Mudah-mudahan nanti Bank Muamalah juga direvitalisasi kembali, kemudian mungkin BPD syariah, UUS BPD syariah itu bisa dilakukan konsolidasi. Kalau dulu kan tidak mungkin sepertinya gitu ya. Itu kalau dikonsolidasi bisa asetnya bisa lebih dari 100 triliun gitu.
Kemudian BPRS milik Pemda itu kan juga ada banyak itu ya, bisa dikonsolidasikan gitu. Nah, jadi memang harus ada konsolidasi yang dipimpin oleh pemerintah. Kalau bisa dimulai dari yang milik PSP-nya pemerintah dulu deh, tanda petik ya, bisa pusat maupun bisa Pemda. Kalau pusat kan sekarang udah relatif kan tinggal ada BSI sama BSN kan? Ya. Kalau dihitung BMI kan miliknya BPKH. BPKH kan itu ya government at large ya, pemerintah dalam arti yang luas ya, gitu kan. Jadi itu bisa juga kalau pemerintah ikut turun tangan ya untuk membesarkan. Baik itu kan kalau pemerintah membesarkan kan juga regulasinya bisa dilakukan relaksasi dan insentif yang cukup kuat ya supaya dia bisa tumbuh cepat. Tadi kan kalau kita bicara di bank itu kan ada yang UUS, ada yang BUS. Sebenarnya yang paling ideal seperti apa yang bisa lari kenceng gitu? Kalau dulu saya punya penelitian ya dengan menggunakan data sebelum 2023 ke belakang. Itu UUS lebih efisien daripada BUS. UUS malah lebih efisien ya? Tapi waktu itu belum ada PSI ya, BSI. Jadi saya membandingkan dengan BUS yang ada gitu. Ya karena kalau UUS itu kan dimiliki oleh bank konven ya, teknologinya maju, SDM-nya juga ada, kantornya nggak perlu terpisah kan gitu ya, ya kan? Iya. Ya toh, teknologinya jelas, SDM-nya dan kemudian physical assetnya gitu, kan bisa join, marketing bisa join, ya toh, pelayanan bisa join, sehingga praktis biaya operasional lebih murah gitu ya. Nah, kalau saya bandingkan demikian dengan BUS pada waktu itu ya sebelum BSI itu mereka lebih efisien dari sisi pricingnya, dari sisi servicesnya lebih bagus lah gitu. Tapi sekarang dengan ada BSI sudah berubah, petanya sudah berubah. Peta sudah berubah ya. Sudah berubah. Dulu keliru dong ya kalau yang ngotot spin off untuk kembangkan syariah ya. Spin off tentu dengan maksud apa dulu ya? Kalau spin off seperti bank-bank bank syariah di bawah BUMN kan spin off juga itu. Tapi kan spin off dia gabung lalu merger gitu ya. Seperti juga UUS PTN itu kan juga spin off lalu gabung dengan Mak Victoria dan berdiri sendiri gitu. Nah, kalau konsep seperti itu oke. Tapi kalau spin off bank-bank yang kecil gitu ya. Bank kecil dia jadi nggak punya kekuatan kan. Nggak punya resources. Dia nggak bisa pakai IT-nya, dia harus bikin core system sendiri. Dia SDM-nya harus ngerekrut lagi gitu kan, kantornya mungkin juga harus tempat lain gitu. Kira-kira begitu ya. Kalau dari sisi spin off yang kuat gitu ya, digabung sama kuat bagus gitu. Sebenarnya kalau kita bicara potensi market ya, tentu mayoritas di Indonesia Muslim itu. Seharusnya, seidealnya berapa ya market share perbankan syariah gitu? Kalau dilihat di Arab Saudi aja nggak terlalu besar sih ya. Arab Saudi itu ada BUK juga, ada bank umum konvensional, ada UUS, ada bank syariah. Itu kurang lebih 20-30%. 30% lah. 30% itu bisa kompetitif, dia bisa bersaing dari sisi pricingnya, apakah itu simpanan ya, bagi hasil imbal hasilnya, ataupun marginnya dari sisi pembiayaan. 30% ya. Ya. Sebenarnya kan belakangan ini ya, seiring harga emas melonjak itu persepsi tentang bank syariah sebetulnya kan harusnya naik ya. Naik ya. Ya, cuman bank syariah ini masalahnya kan di pembiayaannya ya. Kalau di fundingnya mungkin banyak yang fanatik ya. Fanatik yang dia karena kepatuhan, dia nggak mau riba, gitu menyimpannya di bank syariah. Cuman problemnya di pembiayaannya ini, struktur pembiayaannya itu sangat rigid ya dan karena ya itu tadi harus ada syaratnya seperti underlying asetnya harus ada gitu ya. Itu kan banyak yang akhirnya beralih ke murabahah aja, yang jual beli aja, yang mudah gitu. Padahal kan konsep syariah itu kan investasi sebetulnya. Tapi kalau investasi itu tidak ada unsur horor, lalu nggak ada unsur maisir gitu ya. Kemudian dia harus ada underlying asetnya kan, itu tantangan ya. Makanya ya paling mudah ya murabah aja, jual beli gitu. Beli barang ini, beli laptop, ini kan jelas barangnya udah ada gitu. Jadi beli mobil gitu. Jadi lebih ke sana sekarang itu karena itu yang paling syariah compliance ya.
Ada nggak ya cara atau strategi untuk meningkatkan yang pembiayaan ini kalau memang jadi obstacle di situ ya, Mas Anggito ya? Ya, ya memang begini, memang bagaimanapun juga seperti surat berharga itu sama sukuk ya. Sukuk itu kan produktif ya. Jadi memang sama itu. Syariah itu memang ditujukan untuk aset produktif, bukan konsumtif sebetulnya. Ya memang jadi akhirnya harus ada bisnis yang pasti gitu ya, yang pasti dan ada jaminannya gitu. Ini yang mungkin dalam tanda kutip agak susah untuk compete dengan book ya. Iya, jadi memang kalau di Arab Saudi kan book juga ada. Ya karena book itu lebih fleksibel gitu. Kalau bus itu memang tujuannya untuk produktif ya, sektor produktif. Nah, tapi sekarang faktanya ya bus itu lebih ke murah baha, ke jual beli, ke konsumsi gitu. Oke Mas Anggito, kalau kita bicara capital market nih, saham-saham syariah kan sebetulnya juga ada juga indeksnya sendiri gitu. Ya, DES itu ya. Ya, potensinya gimana kira-kira kalau Kalau saya sih melihatnya sebetulnya kan berapa persen ya, lebih dari 50% ya saham-saham syariah itu. Sebetulnya potensinya besar ya. Karena sebetulnya ya, kalau kita lihat prinsip pasar modal itu kan bagi hasil juga ya sebetulnya kan. Ya kan? Iya kan sebetulnya. Cuman karena dia ada unsur ribanya, ada unsur non halalnya di situ. Termasuk ada unsur utangnya di situ. Maka saham syariah itu sebetulnya sama sahamnya, cuman dia harus ada syarat lain ya, yaitu bahwa pendapatan non halalnya itu hanya boleh 10%. Kemudian utangnya itu tidak boleh melebihi 45%. Nah, jadi masalah utama di saham syariah itu adalah kepatuhan atau compliance itu. Compliance itu ya. Jadi tadi itu ketentuan-ketentuan itu memang mengikat dia, menjadikan dia sebagai saham syariah yang bebas dari tadi ya, riba, utang gitu ya, kemudian spekulasi dan sebagainya. Tetapi memang mencari emiten atau mencari perusahaan seperti itu dan patuh pada ketentuan itu agak sulit ya. Padahal secara konsep memang sebetulnya harusnya sama dan investasi pada sesuatu yang produktif. Ya produktif dan dia memang tidak boleh ada produk yang non halal lah, non halal itu. Mas Anggito, kalau sebagai ketua Dewan Komisioner nih, apa yang dilakukan untuk mendorong industri syariah ini? Ya pertama sebagai LPS kita sekarang tahun ini mulai memisahkan laporan keuangan kita. Dipisahkan. Yaitu pencatatan dalam konteks konvensional dan pencatatan syariah. Kan kita tuh menangani bank umum konvensional dan bank umum syariah dan BPRS sekaligus ya. Nah, jadi kita pisah gitu ya. Pendapatan dari bus sama pendapatan dari book kita pisah satu. Yang premi ya. Premi kan dari book, premi dari bus kita pisah. Satu. Yang kedua, investasinya juga harus linear ya. Kalau dia premi dari bus ya untuk surat berharga syariah negara, sukuk. Kalau yang dari book dia boleh ke konvensional. Nah itu jadi jelas, baik pendapatan maupun bebannya kita pisah. Ya kita pisah. Nah ini untuk bebannya juga dipisah. Bisa. Jadi bebannya juga bisa. Kan bayar bayar penanganan resolusi kan harus bisa. Ya kan, kalau itu bank BPRS ya dari sumber halal. Jadi itu laporan keuangan kita buat begitu. Ya. Jadi ini untuk pertama kali, Mas. Pertama kali baru 2002. Laporan keuangan 2025. Laporan keuangan 2025. Nah, gitu. Dan kita juga berkomitmen kalau ada dana syariah, dana yang kategorinya adalah dari bus, ya kita semaksimal mungkin untuk dan kita tidak boleh pindah ke book gitu. Nah selama ini nyampur gitu. Jadi beda nih, beda keranjangnya nih. Keranjangnya beda. Keranjang book sama keranjang bus ya, pisah gitu. Pisah. Baik dari preminya maupun dari nanti penggunaannya kan. Ya, jadi itu turunannya adalah kepada pernyataan standar akuntansinya beda kan. Ini umum, ini adalah PSAK syariah gitu. PSAK umum sama PSAK syariah gitu. Kan perlakuan dari pendapatan dan biayanya berbeda.
perlakuan dari nilai manfaatnya juga berbeda gitu. Ya, jadi prinsipnya kalau BUS itu investasinya kan produktif. Ya. Jadi kalau masuk ke APBN itu tidak boleh dipakai untuk gaji, dia hanya dipakai untuk proyek, gitu. Nah kalau BUK investasinya di surat berharga, itu boleh untuk general purposes, untuk apa aja di APBN ya. Itu yang beda gitu ya. Beda itu. Kalau secara jumlah pasti masih jauh ya antara yang BUK sama yang BUS ya. Oh iya, jauh, masih jauh. Tapi karena banknya juga lebih sedikit. Nanti kalau bank BUS-nya lebih banyak, UUS-nya lebih banyak, ya tentu preminya juga lebih banyak. Tapi kalau besaran preminya sama dong ya? Besarannya sama. Nah, sama ya. Sama. Ya. Mas Anggito, dengan langkah itu kira-kira ada implikasi nggak ke industrinya? Kita ingin memberikan, pertama kita mau mengikuti PSAK yang berlaku ya. Jadi kalau itu syariah dan syariah dengan PSAK syariah, kalau satu lagi kalau dia konven ya dengan PSAK konven gitu ya. Nah, sehingga transparansi ya, dan kemudian melihatnya ya dari sisi outcome-nya berbeda harusnya gitu ya. Nah, tetapi kita berharap yang lain mengikuti gitu. Ya, BUMN yang lain. BUMN. Ya. Dan kita sudah sampai ke BPK kan sekarang. Jadi BPK sudah, ini bagus nih. Nah, kita harapan kita bisa diberlakukan untuk yang lain. Apa yang lain? Semua BPJS, Taspen. Termasuk Kementerian Lembaga bisa? Bisa dong. Tapi kan Kementerian Lembaga tidak ada pendapatan ya. Kementerian Keuangan harusnya. BI kan sudah memisahkan. BI juga sudah memisahkan. Oh, kalau Kementerian Keuangan bisa ya? Karena dari bisa. Ya. Cuma dia agak rumit sih nanti soal penerimaan dari pajak itu. Ya, rumit. Tapi harusnya dimulai gitu. Minimal disclosure dulu. Disclosure. Jadi ya misalnya sulit ini pajak halal atau pajak halal? Kan ada lah dari sisi produknya aja. Iya. Kan kalau yang namanya halal itu misalnya hewan yang hidup dalam dua alam, ya toh. Kemudian babi, jelas ya. Kemudian binatang buas. Kemudian yang menjijikkan, ya toh. Kan itu bisnisnya ada itu, ya kan ada toh. Berarti kalau itu nggak masuk jelas kan? Masuk. Mungkin rokok itu bisa dikategorikan subhat ya. Subhat. Ya, bisa dikategorikan subhat. Jadi disclosure aja bahwa pengeluaran pegawai misalnya itu hanya bersumber dari yang kegiatan yang kategorinya halal gitu. Disclosure aja, disclosure dulu sambil kita juga baru mulai kok. Kita baru memperkenalkan ini ya. Gitu ya. Kalau tentang LPS sekarang Mas Anggito, ya. LPS kan ya sudah sekarang sudah cukup dikenal lah. Kira-kira setelah 6 bulan ya berarti Mas Anggito ya, 6 bulan menjabat, apa nih yang dirasakan dan perbaikan atau improvement apa yang ingin dilakukan di LPS? Ya, pertama internal dulu ya, saya memperbaiki internal karena ada mandat baru, yaitu persiapan untuk penjaminan polis asuransi. Ya. Jadi kami sudah punya ADK-nya, Dewan Komisionernya, anggotanya, kemudian sudah ada organisasinya. Ya, kita beresin dulu deh persiapannya, lalu bikin timetable. Ya, timetable-nya sudah kita masukkan dan sudah ada di Undang-Undang P2SK, RUU P2SK yang baru ini. Ya, nanti keputusannya yang kita serahkan pada DPR dan pemerintah. Itu ya. Yang kedua, tentu kita sekarang membedakan atau memisahkan antara fungsi strategik, operation ya, dan bisnis. Saya strategik, Waka itu operation, kemudian bank sama asuransi itu adalah core kita. Ya, jadi organisasinya kita, itu yang pertama yang saya benahi. Dan kedua, kita perbarui visi kita. Karena ada asuransi kita perbarui. Dan juga ada mandat untuk melaksanakan program sosial. Karena kita kan punya dana yang cukup besar, CSR lah gitu, untuk melegalisasi CSR dan juga memanfaatkan itu untuk literasi dan edukasi. Dan kita kembalikan kepada sektor keuangan lah, tanda petik ya. Ya meskipun tetap aja kepada mereka-mereka yang membutuhkan ya, pendidikan. Kita fokusnya 3, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur ekonomi. 3 gitu ya. Nah, infrastruktur ekonomi itu maksudnya? Ya pasar, kemudian perbaikan pasar gitu, perbaikan rehab pasar, kemudian toko bisa, kemudian dana bergulir
ya sifatnya ekonomi lah, menghasilkan gitu. Kalau dua tadi kan itu pendidikan, kesehatan, misalnya kesehatan tuh misalnya ambulans gitu ya, pendidikan tuh misalnya meja, kursi, prasarana sekolah gitu ya, buku sekolah gitu ya. Nanti mungkin masuk ke beasiswa dan sebagainya gitu. Nah itu yang kedua ya kita perbaiki balance sheet kita. Kita mentargetkan tambahan pendapatan itu sekitar 40 triliun tahun ini. 40 triliun dari premi itu kan? Ya dari premi dan dari penempatan kita di bank maupun di surat berharga. Ya. Jadi tahun ini harapan kita target fund kita atau dana kita bisa sampai 300 triliun. Ya, 300 triliun. Gitu. Nah itu meningkat terus sehingga nanti 2028 itu sudah 2,5% dari dana pihak ketiga. 2,5% 2,5% dari dana pihak ketiga perbankan. Nah itu dianggap sudah cukup secara undang-undang. Tahun berapa itu? 2028. 2 tahun lagi ya? Ya, setelah itu kalau ada penerimaan itu distorkan ke APBN. Ya. Nah, APBN dipakai apa? Tentu itu kewenangan dari Kementerian Keuangan. Tapi kita targetkan itu mencapai ke sana dalam waktu 2 tahun. 2,5% itu berapa ya? Ya kalau sekarang DPK-nya itu sekitar berapa ya? DPK-nya itu 10.000 berapa 20.000 atau berapa ya? Ya itu ya 1% kan 2.000 ya toh. Jadi 2% itu adalah 4.000 tambah 5.000 gitu ya. Nah itu apa namanya? Kok 500 sekarang. Ya sekarang kan 300 ya nanti 2 tahun lagi tambah 40 tambah 40 kan. Kira-kira gampangannya gitu ya. Tahun depan mungkin 50 ya. Jadi tambah sekitar berapa itu 100-an lebih gitu ya. Nah itu mudah-mudahan dalam waktu 2026, 2027, 2028 itu bisa memenuhi jumlah tersebut. Ya. 2,5% ya. Setelah itu diserahkan ke APBN kelebihannya. Ya, jadi 2,5% sudah cukup ya, sudah cukup maintain 2,5% itu dianggap sudah memadai untuk resolusi. Resolusi kalau untuk yang bank yang dalam resolusi atau bermasalah, kalau kita harus menjamin dana pihak ketiga yang memenuhi ketentuan, nah itu kurang lebih disediakan dari situ dananya. Kalau yang asuransi ini kan suatu yang baru nih. Ya, asuransi kita sedang merumuskan ya. Nanti setelah undang-undangnya selesai, nanti setelah Lebaran kan dibahas dengan DPR. Kemarin sudah dengan tingkat menteri, sekarang mau tingkat 2 nanti setelah Lebaran. Nah itu mudah-mudahan selesai segera, kemudian kita menyelesaikan PP-nya gitu. Nah di situ nanti akan dirumuskan mengenai kepesertaan, rumuskan mengenai berapa preminya, ya. Kemudian proses resolusinya apa, ya. Kita mau 2 tahap resolusinya gitu. 2 tahap pertama yang apa namanya istilahnya yang yang permulaan lah. Jadi sederhana, nggak complicated dulu. Baru nanti setelah itu tahun 30 yang istilahnya full resolution. Full resolution itu maksudnya? Ya bisa PMS, bisa bridge bank, bisa dicarikan investor. Jadi kita berperan seperti yang bank sekarang, bail-in, barang gitulah. Nah nanti yang pertama mungkin kalau sudah nggak memenuhi ketentuan ya resolusi aja langsung dilikuidasi atau gitu. Tapi kalau kita lihat selama ini yang terjadi kan paling masalah itu hanya di bank-bank kecil BPR ya. Ya, ya. Tapi cukup banyak Mas gitu ya. Cukup banyak. Daerah 10-an gitu per tahun bisa 10 PPRS gitu. Nah tapi strategi yang kita lakukan tidak hanya melikuidasi gitu ya, tapi coba dicarikan partnernya, dicarikan temannya untuk bisa mungkin merger ataupun diakuisisi atau ya di build-in ya sama industri atau ditawarkan kepada bus yang sudah kuat gitu ya. Di samping itu ya kita terus berkomunikasi dengan mereka untuk mengimprove manajemennya gitu. Mas Anggi tahu kalau kita ngomong personal nih. Dulu Wamenkyu, ya. Sekarang Ketua Dewan Komisioner LPS. Ya. Enak mana itu? Pertanyaan ini apa enak-enak? Kalau DNA saya di keuangan ya, Kementerian Keuangan. DNA saya, di ilmu saya itu adalah ilmu kebijakan publik ya.
Ekonomi saya itu ekonomi publik lah gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi aplikasi ilmu saya tentu lebih nyaman, lebih comfort, lebih confidence di kebijakan fiskal. Oh, fiskal. Ya. Tapi kan sama-sama ekonomi ya, cuman kalau sektor keuangan itu kan sangat dinamis ya, sangat cepat pergerakannya gitu. Ya, jadi ini yang saya mencoba untuk adjust. Gitu. Kalau menurut saya sih dua-duanya menantang gitu ya. Kalau ditanya lebih enak yang mana, subjektif atau objektif dulu jawabannya. Tapi kalau kata Pak Purbaya dulu, gajinya lebih gede di LPS tuh. Ya kan Pak? Kata dulu kata Pak Purbaya. Enggak juga sih, Mas. Enggak juga ternyata. Enggak juga, karena ukuran kita kan bukan lagi gaji ya. Waduh. Iya. Karena bagaimanapun juga itu Kementerian Keuangan kan epicentrum ya. Iya. Dari kebijakan ekonomi. Semua orang melihat ya. Dan kepuasan dari sisi kebijakan itu lebih tinggi di Kementerian Keuangan. Gitu ya. Tapi mungkin alhamdulillah saya dicarikan tempat yang untuk sementara saya membangun trust kepada masyarakat mengenai lembaga penjamin simpanan ini yang mungkin saatnya sekarang ini. Sebetulnya kalau kita bicara di tengah gejolak yang sekarang sangat dinamis, pondasi struktur keuangan kita itu masih kuat ya? Iya, kita mengakses dan kita mengkategorikan sebagai normal, waspada. Normal waspada namanya? Ya, namanya kalau di dalam KSSK itu SSK-nya, stabilitas sistem keuangannya itu kategorinya apa. Nah, kalau kami mengatakan normal, atau kami semua ya, normal waspada. Normal itu kondisi sekarang, tapi waspada itu kondisi masa depan. Normal waspada. Ya. Karena geopolitik yang geopolitik dan juga ini ya struktur ekonominya sudah berubah. Jadi risiko fraud, cyber gitu tinggi kan itu kan. Dengan seiring perkembangan digital. Lalu risiko AI barang itu cukup tinggi dan mungkin undetected ya. Misalnya kasus-kasus rekening tidak aktif atau dorman, itu kan fenomena yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Kalau dulu ya dorman ya udah nggak apa-apa, ngapain sih? Ternyata itu diperjualbelikan, disalahgunakan, gitu kan. Terus kemudian cyber yang kita nggak pernah berpikir ya, ternyata scorecard-nya dan risiko anunya itu kemungkinan hackers dan sebagainya sangat tinggi. Nah kalau di fiskal nggak terlalu sih Mas gitu. Jadi kalau di keuangan itu di sektor keuangan atau perbankan dan lembaga keuangan itu sangat rawan terhadap hal-hal seperti itu. Oke, Mas Anggito, kalau di podcast ini ada gimmick sedikit sih. Ya. Saya tanya dua alternatif, Mas Anggito pilih salah satu gitu. Saham atau properti kalau investasi? Properti. Tanah atau ini kalau properti tadi apa? Properti. Oh, bangunan ya. Rapat pagi atau rapat sore? Pagi. Morning person ya. Morning person. Kenapa Mas? Ya aktivitas itu kan itu ada hadisnya ya. Dan ada firman Allah juga ya kan menentukan al-fajr gitu ya dalam surat Makkiyah itu ayat ke-30 itu al-fajr itu difirmankan untuk bekerja di pagi hari. Istirahat di malam hari. Iya. Nah, gitu. Saya ngikutin itu aja. Jadi jawabannya itu nggak usah rumit-rumit, Mas. Kalau kita kembali ke akidah, ya udah. Al-fajr demi siang dan demi malam. Ya, gitu. Jadi ya kerja itu pagi, mencari rezeki itu pagi, beristirahat itu malam. Nonton film atau baca buku? Baca buku. Buku apa Mas yang favoritnya? Kisah-kisah inspirasi saya. Ini kayak biografi ya? Biografi saya suka, ya biografi. Ada tokoh tertentu yang sangat menginspirasi gitu? Habibie. Habibie sangat menginspirasi. Nonton filmnya juga iya. Ainun Habibie, sebuah keluarga yang sangat dinamis dan sangat inspiratif menurut saya.
bagaimana keluarga itu dibangun sejak kecil, pendidikan agamanya baik, gitu ya, ilmunya juga tinggi, tidak sombong, gitu ya, dan punya jiwa kepemimpinan negarawanan, gitu. Pak Habibie ya, sampai filmnya juga nonton terus nih Pak. Gitu. Ya. Intuisi atau logika? Intuisi atau logika? Saya sekarang intuisi. Karena tidak semua itu bisa dituangkan dalam logika. Pengambilan keputusan itu intuisi karena saya udah senior ya. Ya persis. Senior kan, jadi seringkali keputusan itu karena pengalaman masa lalu terbangun dari masa lalu sebetulnya. Kan itu berulang ya. Berulang. Akhirnya intuisinya semakin tajam. Kalau yang masih muda mungkin logika ya, tapi kalau sudah di atas 60 tahun ya, saya intuisi. Iya, Mas Anggito, kalau suatu saat pensiun, pilih tinggal di desa atau di kota? Di kota. Di kota? Ya. Di kota ya? Di kota. Di kota bisa bangun desa. Biasanya kan orang UGM gitu kan, wah seneng desa lah. Tapi kotanya itu kota kecil. Oh, kota kecil? Nah, ya, kan Jogja kan kota relatif kecil lah. Oh. Tapi saya di Jakarta oke kok, nggak ada masalah. Saya nggak pernah ngeluh saya. Macet gitu nggak ya? Nikmati aja. Nikmati aja ya? Ya. Tapi ideal di Jogja gitu ya? Iya, saya home sweet home saya itu di Jogja. Dan saya akan pulang ke Jogja nanti. Iya. Olahraga atau bermusik? Saya tahu nih, dua-duanya Mas Anggito pinter juga. Sekarang saya bermusik karena olahraga saya kan limited ya. Jalan kaki aja. Kalau volley sudah nggak disarankan. Kalau tenis sudah kena punggung, sepak bola kena kaki, saya sudah mengalami cedera di hampir di seluruh tubuh saya. Dari sekarang olahraganya hanya jalan kaki. Berenang sedikit ya. Anak saya ngajak padel tapi saya udah nggak disarankan. Dulu saya Kementerian Keuangan masih volley ya masih volley dulu pernah main bareng sama Mas Anggito. Meskipun kita kalah, Mas Anggito tuh masanya kenceng banget dulu. Masya Allah. Kalau alat musik yang dikuasai apa aja Mas? Gitar sama flute. Gitar sama flute. Ya bisa saxophone kan hampir sama, fingeringnya kan sama ya. Cuman ambasurnya ataupun mouthpiece-nya itu berbeda sehingga, dan flute itu lebih girohnya lebih dapat ya, lebih emosionalnya lebih dapat. Bisa dimainin di mana aja, di rumah juga nggak ganggu orang, ya toh. Terus lembut. Berarti gendernya senangnya jazz ya? Enggak juga. Enggak. Saya sekarang ya musik-musik religi lah gitu ya. Ada favoritnya? Favoritnya apa ini? Kalau musisi ya kan banyak yang nyampur ya, nggak jarang sekarang yang punya fanatisme musik religi itu ya, kayak Opik barang itu kan jarang ya sekarang ya. Jadi saya sih kalau dari sisi musik ya, kalau pencipta lagu ya Melly Goeslaw. Itu lagunya bagus-bagus, lagu inspirasi, lagu-lagu religi. Kalau penyanyi ya masih Opik ya. Opik kan bersenandung ya. Kalau dulu Epit GAD ya. Masih juga sekarang masih sering diputar-putar kan. Ya, lagunya sangat inspiratif. Itu lagu-lagu seperti itu saya suka musik yang dengan lirik yang inspiratif. Yang berasal dari syair-syair yang indah. Nadanya kan bisa dibangun, tapi syair itu memang muncul dari dalam ya. Kalau lagu kan kadang-kadang mekanik ya. Musik tuh kadang-kadang mekanik. Meskipun dia ada seni untuk menciptakan akord-akord yang progresif, yang sulit ya, tapi menurut saya syair itu matters ya, karena kalau syair itu dibuat dengan benar itu ya seperti doa ya. Seperti doa, seperti harapan gitu. Mobil listrik atau BBM? Ya listrik lah, mobil listrik. Listrik ya. Meskipun saya nggak punya mobil listrik. Karena masih kesulitan cari chargernya itu loh. Oh iya. Chargernya itu. Jadi masih ya mungkin hybrid lah kalau mau di tengah-tengahnya hybrid. Terakhir nih Mas Anggito, pesan Mas Anggito untuk generasi muda Indonesia.
sinergi, penting ya, jangan egois, harus berkomunikasi, bersilaturahmi. Kalau bisa yang anak muda itu minta nasihat kepada orang-orang tua yang sudah menjalani hidup cukup panjang. Tapi harus tetap kreatif karena anak-anak muda sekarang itu karena zamannya, ilmu pengetahuannya, dan konten-konten yang ada di media sosial membuat dia lebih kreatif. Ya, dan yang terakhir tetap harus disiplin, dan satu lagi yang harus hormat kepada orang tua lah. Terima kasih Mas Anggito. Sama-sama. Demikian tadi perbincangan kami dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Mas Anggito Abimanyu. Banyak sekali yang kita dapatkan, mulai dari syariah, LPS, dan tentu insight untuk anak-anak muda Indonesia ke depan. Semoga obrolan kami bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.